ya udah, gue mau tuh, gue syahadat. Kalau emang gue salah, gue langsung dilaknat sama Yang Maha Kuasa. Gue langsung dilaknat sama Allah, katanya gitu. Langsung dia gebrak bumi. Pakai tangannya? Iya, dia gebrak bumi begini 3 kali. Kalau gue salah, gue bakal dilaknat dalam waktu 3 hari, kata dia gitu. Terus habis itu udah lewat dari seminggu, saya dengar kabar dia itu udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di wilayah Bogor, Jawa Barat beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Kak Jack. Ya. Assalamualaikum, Kak Jack. Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih, Kak Jack, sudah hadir, sudah datang di base camp dan studio Jejak Backpacker. Iya. Tadi gimana perjalanannya dari Bogor ke sini, Kak? Aman ya? Aman sih, agak sedikit macet sih. Oke. Iya. Ya, Kak Jack, jadi di sini Kak Jack punya pengalaman benar-benar yang sangat menegangkan. Iya. Ya, udah cerita di balik layar tadi di belakang, di mana sahabatnya. Iya, sahabat. Kak Jack ini ya meninggal dengan Iya, karena tidak wajar gentayangan. Iya, gentayangan. Oke, Kak Jack bisa diceritakan sedikit kisi-kisinya? Iya, jadi waktu itu dia itu punya kesalahan ya, itu kan punya kesalahan. Dia ngambil uang lah, istilahnya ngambil uang, tapi dia nggak mau ngaku gitu. Oke. Dia nggak mau ngaku, ya saya langsung spontan buat ya udah gimana kalau misalkan kita syahadat gitu loh. Kita syahadat dan ternyata dia nantangin gitu. Padahal dia yang salah. Dia yang salah tapi dia nantangin sampai di situ waktu itu dia bilang kalau gua nggak ngambil duit gitu kan, gue terima ganjarannya. Kalau gue ngambil duit, kata dia gitulah misalnya. Kalau gue ngambil duit, gue terima dilaknat sama Allah. Tapi kalau gue nggak ngambil duit, lu semua yang dilaknat gitu. Sampai dia ngebrak bumi gitu, sampai dia gebrak bumi 3 kali. Gue bersumpah kalau gue beneran ngambil duit, gue bakalan dilaknat sama Allah. Sampai dia bilang gitu. Gebrak bumi 3 kali gitu. Oke, Kak Jack, Iya. seru nih. Tapi dikit dulu ceritanya, Iya. Kak. Tapi sebelum Jack menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Siap, Kak Jack. Iya. Santai aja, Kak Jack. Iya. Ceritanya. Enggak, Iya, jangan grogi. Iya, masalahnya kejadiannya ini masih sebulan yang lalu, jadi masih kayak kental gitu. Sebulan yang lalu Iya. ya, masih baru banget berarti, Kak ya. Masih baik, mungkin masih ini ada Iya, bisa masih jadi, takutnya ngikut apa gimana. Iya, kita sih bukan yang ceritain yang udah nggak ada itu kan. Cuman di sini kita sharing-sharing aja gitu. Oke. Ini kita didoain dulu aja kali. Iya. Kita baca kirim Iya. Al-Fatihah dulu aja ya buat Iya, beliau, kirim. Kak Jack ya, biar kita podcastnya juga lancar, Iya, nggak ada gangguan. amin. Iya. Oke, yuk kita baca sama teman-teman subscriber di rumah, kita bantu kirim Al-Fatihah untuk almarhum. Ya. Oke, selesai. Yap, Kak Jack. Iya. Mungkin langsung aja kali, Iya. Kak Jack ya, buat cerita ya. Ya, oke. Silahkan, Kak Jack. Dari awal saya kenal sama dia itu, waktu itu masih saya tinggal di Jakarta ya. Saya tinggal di Jakarta, saya tinggal berempat, dan waktu itu kebetulan teman saya itu kerjanya kerja malam lah gitu. Oke. Kayak taksi lah bisa dibilang itulah itu kan. Oke. Nah, terus di situ dia kan kebetulan rambutnya tuh pendek. Nah, dia minta buat
cariin yang bisa nyambung rambut tapi bisa ke rumah gitu, ya kan. Nah akhirnya saya coba cari-cari ya kan lewat Facebook gitu kan, cari-cari dan ternyata ada nih nyangkut gitu kan, nyangkut kebetulan dia lagi ngambil job di daerah Jakarta Selatan lah itu, ya kan. Dia lagi ngambil job di situ, ternyata dihubungin, ya udah hari itu juga dia langsung datang ke kontrakan kita gitu kan, langsung datang, terus ya udah nyambung rambut gitu kan, ya kayak biasa aja gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Ya udah terus sampai berjalan gitu kan, sampai benar-benar saudara gitu, bersaudara gitu. Terus saya anggap dia itu sebagai orang tua itu kan, sebagai orang tua ya bahkan sekaligus bapak gitu kan. Dia itu banci lah gitu istilahnya ya. Iya, kemayu lah gitu, banci gitu. Nah, terus waktu itu udah tuh ya kan, udah ketemu terus kenal baik. Pas kenal baik itu sampai dia itu waktu itu sempat nolongin kita berempat. Itu sempat nolongin kita berempat karena kita ada masalah di kontrakan. Itu sama yang punya kontrakan lah itu. Ya udah, terus dia nolongin buat cariin kontrakan yang benar-benar enak lah istilahnya gitu kan. Terus buat tempat teman saya itu kadang suka nyari pelanggan lah gitu, yang aman lah istilahnya gitu kan. Nah terus dicariin lah sama dia, terus dikasih info, nih ada nih kontrakan nih deket gua, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya, oh iya udah kak boleh tuh gitu kan. Di mana kak? Ini daerah Bogor tapi gitu kan. Waduh jauh juga kan gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah terus langsung ke Bogor, kontrak pindah bareng. Nah di situ masih biasa aja, masih kayak saya anggap dia saudara ya kan. Terus ya udah tuh di situ langsung ini aja sih, kayak dia itu kayak misalkan kalau nggak punya duit apa gitu segala macam, dia nggak punya duit ya kita kasih sama-sama lah, makan bareng apa bareng di situ ya kan, sampai ngopi pun bareng gitu kan, saling bantu lah. Iya saling bantu. Tapi ternyata dia kita ngebantu dia bukan yang ngungkit soal uang ya gitu kan, maaf nih bukannya gimana. Saya ngebantu dia itu dia manfaatin gitu. Apa sih sebutannya, manfaatin lah gitu ya. Dia manfaatin, ya saya sih biasa aja gitu. Ya udah terserah dia mau gimana pun, yang penting saya tetap kasih lah gitu, tetap kasih dia. Karena posisinya dia tuh selalu ngeluh gitu loh kak. Gimana sih kalau misalkan iya dengan keadaan dia gitu, gimana sih kita berempat nih kalau misalkan dia ngeluh gitu kan, ya kan kita nggak tega. Benar. Gitu kan, kita nggak tega, ya udah langsung ya udah yuk kak kita makan bareng-bareng gitu loh, kita makan segala macam, ngopi bareng-bareng gitu kan. Ya udah, nah terus sampai waktu itu sempat dia itu nyariin pelanggan buat teman saya, ya kan, buat teman saya yang kerja malam itu. Dia nyariin pelanggan, terus dia kayak apa numpangin kontrakannya dia, kamarnya buat dipakai gitu kan. Ya udah, awalnya sih dia nggak minta apa-apa sih di situ. Dia nggak minta soal uang, nggak minta soal buat dikasih gitu kan, nggak minta dia gitu. Ya udah kita sih kasih aja gitu kan. Tapi ternyata kenapa dia kesel sendiri gitu loh kak. Dia kesel sendiri waktu itu. Dia kesel sendiri karena nggak dikasih gitu. Oh, sama yang iya, saya sengaja nih gitu kan. Iya, saya sengaja nih coba gitu. Dia ngasih dia gimana nih? Saya tes kan, gitu kan. Kita tes. Ternyata dia kesel sendiri. Ya udah, dia kesel. Ya saya biasa aja, kasih aja. Kayak biasa aja gitu, seperti biasa jalan gitu kan. Maksudnya berjalan dengan baik lah gitu, nggak ada permasalahan apapun, nggak ada apa. Tapi ternyata dia sendiri yang bikin masalah.
Apapun dia yang bikin masalah awalnya. Gitu. Dia yang bikin masalah kayak ngadu domba teman saya tuh yang kerja malam, ya bisa dibilang namanya Lia dah. Gitu. Ya, jadi ngadu domba si Lia sama kita orang bertiga gitu loh, sama teman saya bertiga. Nah di situ waktu itu pas mau ngecat rambut si Lia itu, ya kan, si Lia itu mau ngecat rambut, tapi ternyata dibohongin, dibohongin sama Kak Yati inilah gitu, almarhum. Itu dibohongin gitu kan, dibohongin. Terus bilangnya katanya rambutnya udah ada, ternyata belum ada sama sekali. Itu dia sering banget ngebohongin kita berempat gitu kan, sama teman-teman saya gitu. Sering banget dia ngebohongin, sering banget dia tuh pengen si Lianya ini ngikut sama dia gitu kan. Tapi ternyata, saya terus terang ya, saya langsung ngelihat dia itu, oh ini nggak bagus nih lama-lama gitu loh. Ini nggak bagus nih dia sifatnya. Dia juga sempat ya, maaf ya, dia juga sempat main ke dukun lah istilahnya. Ya buat nganuin si Lia ini biar supaya nurut sama dia. Gitu. Biar ngikut sama dia, biar duitnya si Lia itu dia manfaatin gitu. Jadi biar supaya pecah belah sama teman saya 3 orang ini gitu kan. Terus langsung saya omongin gitu kan, ya saya selamatin lah, jangan sampai bener-bener diambil sama dia gitu loh. Sama si Kayati itu ya kan, jangan sampai diambil sama dia. Saya bilang sama si Lia, lu jangan percaya omongan Kayati itu pengen manfaatin lu, saya bilang gitu kan awalnya. Terus masa sih, kata si Lia gitu, iya dia cuma pengen manfaatin lu doang gitu kan. Terus masa sih gitu kan, ya udah kalau lu nggak percaya coba aja gitu, coba aja lu tanya-tanya siapa ke yang orang pinter ke gitu kan. Nah udah, nah terus sudah tuh ya kan, tanya ke orang-orang, nanya ke orang pinter. Nah dia percaya tuh, si Yati itu percaya kalau si Lia itu percaya kalau misalkan si Yati itu cuman manfaatin dia gitu kan. Ya udah, setelah itu udah inilah pokoknya udah renggang lah istilahnya, udah renggang gitu, udah benar-benar renggang. Sampai waktu itu dia sempat renggang, cuman kita biasa aja gitu ya, biasa aja sama dia gitu. Terus lanjut pas si Lia ini ada mau terjun lagi gitu kan, mau kerja lagi, cari bookingan lagi dah gitu. Terus mau terjun lagi, dia minta pertolongan sama Kayati. Dia minta pertolongan sama Kayati, cuman mainnya di kamar, di kontrakan kita sendiri, gitu, di kontrakan saya, gitu kan, mainnya di situ. Cuman anak-anak ini kayak saya sama teman saya 2, ya kan, itu biar tidur di situlah, itu istilahnya, gitu kan, tidur di situ. Terus udah tidur di situ, ya kan, ternyata ada teman saya satu, dia itu sakit. Ya kan, sakit gara-gara ya pokoknya kumat lah ininya, lambungnya gitu kan, lambungnya kumat. Ya udah pas itu diurutin, dikerokin. Saya juga sempat minta tolong sama dia gitu, Kak, tolong dong Kak gitu kan, ini teman saya nih si Eli sakit gitu kan, saya bilang gitu. Ya udah, terus diurutin sama dia, disediain inian sama dia gitu kan, disediain apa, teh gitu kan, teh anget, dikerokin segala macam gitu. Dan waktu itu pas malam itu kita orang pada tidur, ya kan, kita orang pada tidur semua, udah pada istirahat.
Nah, saya posisinya lagi jagain si Lia di kamar beda, ya kan. Saya lagi jagain si Lia posisinya. Nah, bertiga itu ada di kontrakannya Kayati itu bertiga teman saya. Yang satu si Eli lagi sakit. Dan itu malam-malam itu waktu itu lagi tidur ya, yang lagi tidur. Terus kebetulan ada teman saya satu namanya Mila. Dia tasnya digeletakin gitu aja gitu. Iya. Ini awal ceritanya nih. Itu tas digeletakin aja sama dia. Itu uang ada di dompet, cuman ditaruh di belakang. Gitu uangnya. Nah, kebetulan si Eli ini tidur, cuman dia kayak tidur ayam gitu loh. Iya, tidur ayam. Jadi kayak ngeliat gitu kan, melek gitu kan. Nah, ngelihat Kayati ini lagi pagi-pagi itu jam 5 gitu kan, jam 5 nyiramin air beras di depan kontrakan halamannya gitu kan, nyiramin air beras terus sama beres-beres gitu. Nah, dia juga sempat ngelihat tasnya itu diambil sama Kayati, ya kan, diambil dipindahin lah, misalnya mau pindahin karena mau disapuin, mau dipel gitu kan, mau dipindahin. Terus habis itu udah tuh. Nah, pas besok paginya si Mila pengen beli seblak lah, misalnya sarapan lah ya, itu mau beli seblak. Ternyata pas mau bayar duitnya udah nggak ada. Di dompet. Iya, di dompet. Itu duit dia lipat-lipat di dalam dompet itu ya, duit dia lipat-lipat di dalam dompet. Ternyata ini beda gitu loh. Kok lipatannya beda? Di situ duit ada 300, ya kan? Duit ada 300. Ini pas pas mau bayar dia mau ngambil begini, lah kok cuma selembar? Yang 200-nya kemana gitu loh? Mereka langsung cerita sama saya. Ini kok duit gua nih hilang gitu. Nah, si Eli ini bilang sama saya. Jadi gini, Eli kan suka manggil saya ya Bang Jack lah gitu gitu. Ini Bang Jack gitu kan. Apa semalam Eli ngeliat Kayati beresin rumah lah, cuman tasnya Kamila dipindahin katanya gitu. Terus Eli juga ngeliat dia ngambil duit gitu kan. Ah, masa sih, saya bilang gitu kan. Iya bener gitu. Lu jangan bohong Li, lu jangan asal nuduh, saya bilang gitu kan. Lu kalau asal nuduh ntar malah jadi kemana-mana, saya bilang gitu kan. Iya bener, Eli ngeliat kok sendiri gitu kan. Kayak itu ngambil duit Kamila kayaknya gitu, orang dia sendiri kok yang mindahin tasnya katanya gitu kan. Nah, udah tuh si Mila ini udah benar-benar marah ya minta ampun gitu. Sampai benar-benar dia tuh sampai sedih gitu. Sedihnya apa? Itu duit dia tuh pengen kumpulin buat anaknya. Gitu loh. Itu duit dikumpulin lah istilahnya, dikumpulin ya 20 begitu kan. Itu buat anaknya nanti gitu kan. Buat anaknya sekolah, jajan, iya kan. Itu dia tuh kesel campur sedih. Kenapa sih orang yang dibaikin itu nggak tahu berterima kasih, malah jadi bikin cacat kan begitu kan. Ya, itu dia kesel banget sampai dia tuh nyuruh sama saya untuk liatin gitu. Ya saya sih mohon maaf ya, bukannya saya ngedahulin yang Maha Kuasa ya kan. Yang saya dikasih kelebihan gitu kan, dikasih kelebihan. Terus turunan juga dari orang tua saya gitu kan. Akhirnya saya saya jikir malam tuh, saya coba petunjuk, minta kasih petunjuk siapa sih yang ngambil gitu kan. Nah, di situ saya jikir terus ternyata kok muncul langsung mukanya Kayati gitu loh. Tapi di situ saya nggak langsung gitu nuduh. Iya, karena mungkin saya mikirnya gini, apa iya sih ini cuma pikiran saya aja kali. Saya mikir gitu kan ya. Takutnya saya sujon apa gimana. Itu saya istighfar terus dalam hati. Ternyata langsung bener-bener muncul itu muka Kayati gitu loh. Akhirnya saya sampai sekali lagi sampai bener-bener ya Allah tolong tunjukin siapa yang ngambil duit teman saya gitu kan. Terus sampai saya jikir lagi
Nah, kok ini beda? Ini beda mukanya, ya kan? Ini beda mukanya. Ternyata yang muncul itu muka si Eli. Nah, disitulah saya tambah bingung. Bingung saya benar-benar. Kok ini muka si Eli? Gitu loh, awalnya. Kok ini muka si Eli gitu. Perasaan tadi tuh mukanya mukanya Yati gitu loh. Dari tadi mukanya Yati, kok ini Eli katanya. Ini saya berpikir terus sampai saya tuh pengen minta petunjuk lagi gitu. Cuman saya mikir, ya udahlah, ntar juga bakalan ketahuan sendiri. Saya mikir gitu, ya kan. Ya udah tuh, kan. Pas besokannya saya tanya lagi sama si Eli ini, Li, lu jawab jujur sama gua, gitu kan. Yang ngambil duit si Mila, lu atau si Yati? Saya bilang gitu. Ya Allah Bang J, katanya gitu. Nggak bakalan lah Eli berani, katanya begitu. Nggak bakalan Eli berani buat ngambil duit Kamila, katanya gitu kan. Terus masalahnya gue jikir kok tiba-tiba kok muncul muka lu ya, gitu kan. Saya bilang gitu. Ya Eli nggak tahu gitu, Eli juga nggak ngerti gitu-gituan, katanya gitu kan. Terus ya udahlah, pas di situ saya coba lagi nih ceritanya, saya coba lagi, ya kan. Itu benar, saya belum nuduh si Yatinya ini ya, gitu. Saya belum nuduh. Itu saya belum saya coba ini lagi, coba dilihat lagi gitu, minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Ternyata ya benar gitu. Nongol lagi muka dia gitu. Oh, ternyata langsung di situ saya benar-benar emosi gitu. Saya nggak bisa ngontrol emosi gitu loh Bang. Saya langsung ngejeplak, Bas, lu balikin duit si Mila. Kalau lu nggak balikin duit Mila, ya maaf ya, saya bener sombong banget sih kalau dia bilang, lu balikin nggak duit si Mila. Kalau lu nggak balikin duit si Mila, lu tahu akibatnya. Saya bilang gitu, gitu kan. Terus dia kesel tuh, apa sih lu jangan asal nuduh Jack, katanya gitu kan. Lu jangan asal nuduh. Gua nggak pernah yang namanya ngambil duit orang, kata dia gitu. Ya gua nggak nuduh, karena tapi di sini gua dikasih langsung sama Yang Maha Kuasa. Itu gua dikasih petunjuk itu kenapa muncul muka lu terus gitu. Nah, terus dia kayak orang bener-bener nggak pernah ngerasa bersalah, dia sampai astagfirullahaladzim, sampai begitu. Iya, sampai begitu, astagfirullahaladzim, sampai bener-bener dia tuh nggak ada masalah lah gitu. Terus pas di situ udah, itu saya emosi, saya sampai bilang, udah lu nggak usah istighfar gitu, percuma gitu. Kalau emang lu terbukti lu yang ngambil gitu, lu jujur gitu. Kalau emang lu lagi butuh duit, lu ngomong gitu. Jangan begini caranya Kak, saya bilang gitu. Ya kan, emang gue kurang apa sih sama lu, gitu kan. Emang kita semua kurang apa sih? Kalau lu nggak punya duit, ya kan, kalau lu nggak punya duit, gue kasih gitu. Tapi lu juga kalau misalkan lu mau butuh buat bayar kontrakan pun, lu pinjem, pasti dikasih sama si Mila. Saya bilang gitu, ya kan. Terus sampai dia tuh kesel, bener-bener kesel. Tiba-tiba dia datang. Saya tantangin gini, kalau emang lu nggak ngerasa buat ngambil duitnya si Mila, lu datang sini. Oh, itu tadi via WhatsApp? Iya, via WhatsApp. Lu datang ke sini. Saya malas buat nyamperin ke depan, karena kan kontrakannya tuh saya di belakangnya gitu, di belakang kontrakannya. Dia di depan gitu. Nah, terus saya malas buat nyamperin dia gitu kan. Terus udah tuh, pas itu saya suruh, lu kalau emang nggak ngerasa ngambil, lu datang sini, emang itu. Lu datang sini, lu ngomong langsung sama gua gitu kan. Terus oke, kata dia gitu kan. Ya udah, dia datang. Tapi kok lucunya dia datang sama bosnya, sama bos tempat dia kerja di salonnya itulah, gitu kan. Dia datang sama bosnya. Dan bosnya itu bilang, siapa yang nuduh si Yati, katanya gitu. Gua bosnya, katanya itu. Ya duduk dulu Bu, saya bilang gitu kan, duduk dulu gitu. Terus jangan kayak gitu dong cara ngomongnya gitu kan. WhatsApp sampai bilang begitu, ngancem-ngancem begitu, katanya gitu. Lah saya bukan yang ngancem. Ya sekarang oke, saya minta maaf kalau emang saya salah, saya bilang gitu kan. Iya, namanya orang emosi apapun bakalan diucapin dong, gitu loh.
Ya udah, saya minta maaf gitu kalau emang saya salah gitu. Emang gimana sih ceritanya, kata bosnya gitu. Akhirnya saya ceritain bla 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 bla, saya ceritain. Itu bosnya nggak percaya. Sampai bosnya bilang begini sama saya. Ya apa sih Yati ini nggak pernah yang namanya ngambil duit, katanya gitu. Selama dia di salon saya nggak pernah dia namanya tilep duit, kata dia gitu. Ya kan, ya saya langsung ngejeplak begini, ya jelas dia nggak pernah nilep duit karena apa, takut kehilangan kerjaan gitu. Kalau misalkan dia ketahuan nilep duit ibu, saya bilang gitu, pasti kan otomatis ibu kesel sama dia, saya bilang gitu kan. Ya tapi saya percaya gitu, saya tahu si Yati itu orangnya gimana, karena Yati ini ngikut saya udah lama, katanya gitu, ya kan. Yati ini ikut saya udah lama gitu. Terus saya bilang, iya kalau sama ibu dia nggak bakalan berani, tapi kan kita sama orang lain, sama orang lain ya pasti dia berani dong, gitu kan. Nah terus habis itu si Yati ini tetap nggak mau ngaku. Ditanyain sama bosnya, emang bener gitu, emang bener lu ngambil duit dia, katanya gitu, lu ngambil duit si Mila, katanya gitu kan. Terus enggak, gitu, enggak bu, gitu, saya nggak pernah yang namanya ngambil duit, katanya gitu kan, nggak pernah saya yang namanya ngambil duit, oh kecil pun apalagi 200, gede itu menurut saya, kata dia gitu kan. Terus tuh orangnya aja bilang katanya nggak pernah ngambil duit, ngomong ke saya tuh, udah ngegas kayak apapun gitu. Nah akhirnya saya di situ kayak, ya kayak bisa dibilang sih kayak saya ngerasa diri saya tuh kayak sombong banget sih gitu kan, sombong banget sih saya sampai bilang kayak gitu. Saya mikir lagi tuh pas selesai kejadian itu, saya bilang begini sama bosnya, saya bilang, Bu terus terang ya, mohon maaf, saya bukannya ngedahulin yang maha kuasa, ya kan, saya bilang begitu, saya bukan yang ngedahulin yang maha kuasa, tapi pas saya zikir saya muncul muka dia gitu loh, saya muncul muka dia gitu. Awalnya saya nggak percaya, saya mikirnya apa itu pikiran saya, apa gimana gitu kan. Terus tapi yang namanya maha kuasa itu ngasih petunjuk gitu loh, ngasih petunjuk, ini loh dia yang ngambil itu, ini dia ngambil. Emang cara saya salah, iya saya akuin, saya udah ngejeplak asal begitu ngomongnya gitu, iya saya mohon maaf, saya benar-benar minta maaf, saya bilang gitu kan. Terus dia sampai bilang begini, dia sampai bilang, oh berarti lu hebat banget ya, lu bisa langsung dikasih petunjuk sama Tuhan, kata dia gitu kan. Lah mohon maaf bu, bukannya saya hebat, saya bilang gitu kan ya, namanya orang punya kelebihan dan punya kekurangan, saya bilang gitu. Terus ya udah kalau emang lu beneran hebat, gue mau udah berguru sama lu, kata dia gitu kan. Lah berguru gimana, emangnya saya dukun, saya bilang gitu kan, emangnya saya dukun gitu, saya bukan dukun bu, saya cuman manusia biasa gitu kan. Terus ya lu sampai ngomong kayak gitu kan ya, kalau misalkan lu begini terus, lu nuduh terus gitu kan ya, gue laporin dah ke RT gitu, gue asli orang sini nih, kata dia gitu. Terus saya sampai saya bilang silakan kalau emang ibu mau ngelaporin, ini duit cuma 200.000 loh, bukan 2 juta 2 miliar, bukan segala macam, ini duit cuma 200.000, ibu sampai mau ke RT, saya bilang gitu. Silakan kalau emang ibu mau ngelaporin saya ke RT, silakan, saya bilang gitu kan. Terus habis itu ya udah gitu kan ya udah nih saya panggilin nih RT, ya udah panggil aja gitu. Nah kebetulan si Mila bilang jangan cuman masalah kayak gini doang sampai bawa ke RT gitu kan ya. Terus udah biarin aja Mil, saya bilang gitu kan, biarin aja kalau emang dia mau manggil RT gitu. Akhirnya pas di situ si Mila ngomong gitu kan, ngomong gimana, terus di situ saya diam, badan saya langsung gemeternya tuh karena dia ngomong terlalu menyinggung ke yang maha kuasa, gitu. Saya gemeter, udah si Mila udah bilang, udah cerita, udah ngomong begini sama dia. Ya udah tuh saya langsung ya udah sekarang gini aja deh, saya bilang, kalau emang kayak Yati ini nggak bersalah, ayo
kita syahadat gitu, minta sama yang maha kuasa, siapa yang salah itu bakalan dilaknat sama yang maha kuasa gitu. Terus syahadat tuh, terus habis itu udah syahadat itu, di situ pas syahadat itu muka dia itu merah mateng banget muka dia. Terus syahadat langsung dia tuh kayak kesana tuh kayak bener-bener nggak bersalah, dan dia tuh berani banget. Oh, masih kekeh. Masih kekeh dia nggak bersalah. Itu dia berani banget, bener-bener berani. Saya sendiri pun takut. Kalau saya salah pasti saya ngaku salah, gitu. Terus langsung tuh dia ini apa namanya kayak ya udah, gue syahadat. Kalau emang gue salah, gue langsung dilaknat sama yang maha kuasa. Gitu. Gue langsung dilaknat sama Allah, katanya gitu. Kalau emang gue yang ngambil. Tapi kalau emang bukan lu yang kalau emang bukan gue yang ngambil, biar lu semua yang dilaknat. Nah, berani dia. Okay. Itu badan saya tuh makin gemeter gitu, gemeter kayak mau nyerang dia gitu loh. Terus langsung udah dia udah ngomong kayak gitu, langsung dia gebrak bumi pakai tangan. Iya, dia gebrak bumi begini 3 kali. Kalau gua salah, gua bakal dilaknat dalam waktu 3 hari, kata dia gitu. Oh. Iya, udah gebrak bumi 3 kali. Jadi semacam kayak sumpah pocong. Iya, kayak sumpah pocong gitu kan. Nah, terus aduh, saya udah benar-benar takut gitu. Dia udah gebrak bumi kayak gitu, saya takut gitu kan. Ya udah tuh, langsung udah permasalahannya itu udah nggak ada, ya kan. Permasalahannya udah nggak ini, saya juga udah nggak berkomunikasi lagi sama dia, ya kan. Terus udah lanjut ke tiba-tiba dia itu apa namanya, saya waktu itu nganterin si Mila lah, gitu kan. Saya nganterin Mila ke orang pintar gitu kan, ke orang yang bisa gitu. Nah, di situ saya nganterin, lanjut pas itu langsung saya bilang tuh ke dia, ya kan. Saya bilang ke kiai inilah, bah, kemarin saya habis ribut sama Yati gitu kan. Lah kenapa emang gitu kan? Emang kebetulan sih dia udah kenal lah gitu kan. Kenapa emang, katanya gitu. Ya gimana ya, dia tuh ngambil duit bah gitu kan, ngambil duit gitu. Sebelumnya sih saya nanya juga ke Abah itu kan. Langsung kata si Abah itu, emang dia nggak mau ngaku, katanya gitu kan. Enggak gitu kan, sama sekali dia nggak mau ngaku, bilang gitu. Terus tuh si Abah itu ngomong, kemarin juga dia sempat kesini, katanya gitu. Dia lagi sakit, katanya, ya kan, lagi sakit. Sempat kesini minta tolong buat iniin, liatin gitu. Terus udah diiniin, kata si Abah ini kan, digeletakin, katanya sakit, udah nggak bisa bangun itu, gara-gara dia habis ke Kemang Parung situ kan, habis ngerias, katanya ditempelin, katanya gitu kan. Cuman di situ kata si Abah itu dia bohong gitu, padahal dia sendiri yang bikin. Jadi dia tuh pengen nganuin saya sama teman-teman saya, pengen bikin celaka. Jadi kayak seolah-olah tuh saya sama teman-teman saya tuh dilaknat gitu. Iya, dilaknat sama Yang Maha Kuasa gitu. Tapi ternyata malah balik ke dia. Langsung kata si Abah itu, aku males buat nanganin dia, katanya gitu kan. Bohong, masalahnya itu juga karena kesalahan dia sendiri, katanya begitu kan. Ya udah tuh, udah berjalan itu, pas malamnya saya nggak tenang tidur gitu kan. Saya nggak tenang karena masih mikirin itu. Saya masih mikirin, bener nggak sih sebenarnya tuh dia yang ngambil gitu. Itu saya masih benar-benar mikirin gitu kan, bener nggak sih dia yang ngambil. Ya udah tuh, langsung pas ini kering banget mata, saya coba buat tidur.
ternyata apa, saya ngimpi dia itu makan bunga kantil. Oh. Iya, dia makan bunga kantil yang bunga melati yang masih biji itu loh. Oke. Iya, bunga melati. Terus di situ saya tanya, lu ngapain Kak makan bunga kayak gitu kan? Itu dia diam aja. Tapi di dalam mimpi saya itu ada Kayati sama si Eli nih berdua. Tapi si Eli ngomong begini, nggak tahu tuh Kayati makanin itu mulu begitu. Kalau si Elinya ngomong di dalam mimpi saya, gitu. Tapi si Yati ini nggak ngomong sama sekali. Nah, seminggu kemudian dia itu saya dengar kabar dia sakit, ya kan? Dia sakit, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, ya kan? Itu udah parah banget. Dia sampai ke rumah sakit, tuh. Terus habis itu udah lewat dari seminggu, saya dengar kabar dia itu udah meninggal. Itu saya dengar kabar tuh dia udah meninggal. Terus langsung udah meninggalnya tuh kayak, kalau menurut saya sih kayak setelah dia meninggal itu saya itu selalu digangguin lah. Jadi gentayangan gitu. Iya, mungkin karena saya mikir karena pemikiran saya jelek apa gimana gitu. Tapi saya selalu digangguin sama dia. Jadi kayak istilahnya kayak arwah penasaran lah. Gitu. Iya, kayak arwah penasaran. Itu datang pas dia meninggal itu, dia datang malamnya itu, datang rohnya ke depan pintu kontrakan saya. Itu dia diri aja di situ, ini pakai baju kucel banget itu, nangis terus itu kan. Jadi kayak mungkin ini dia tuh kayak belum sempat minta maaf, udah kedulan dipanggil karena sumpah dia sendiri, bukan kita yang nyompahin, sumpah dia sendiri gitu. Udah tuh pas malam itu saya benar-benar nggak tenang gitu kan, nggak tenang karena selalu didatengin sama dia. Saya udah bacain apapun, saya udah bacain Al-Fatihah, saya udah bacain surat-surat Yasin, ya kan, sampai saya bacain surat Al-Baqarah semua. Itu sampai dia tuh tetap selalu datang. Kalau nggak langsung di mimpi saya. Itu kalau buat ngelihat hal yang goib itu udah makanan saya sehari-hari. Gitu. Dari di kontrakan pun saya ngelihat gitu kan, banyak lah segala macam, kuntilanak segala macam itu banyak. Nah, itu bener-bener dia itu selalu datang ke kontrakan saya, terus kayak ngetok-ngetok pintu. Itu saya benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Mengganggu. Iya. Ganggu banget gitu. Sampai saya tanya ke teman saya tuh, lu dengar nggak sih suara kayak si almarhum kayak nangis gitu? Enggak, gua nggak dengar apa-apa. Wah, ternyata emang dia mau, istilahnya kayak mau minta maaf gitu. Tapi caranya dia tuh jangan kayak gitu loh, gitu kan. Saya malam itu saya bener-bener mata saya kering gitu kan, mau main HP juga pemikiran kemana-mana, kayak takut gitu, nonton TV pun takut saya, bener-bener digentayangin tiap malam digentayangin gitu kan. Sampai waktu itu tuh dia datang, saya mau ngajak dia ngobrol gitu, ternyata nggak bisa. Karena orang itu kalau orang meninggal ya, kalau orang yang udah nggak ada, kalau semasa hidupnya dia itu baik, itu bisa buat interaksi gitu. Okay. Tapi kalau semasa hidupnya dia banyak keburukan, itu susah banget buat interaksi. Gitu. Terus terang saya juga sering kalau interaksi sama yang makhluk halus gitu, sering gitu kan. Cuman saya ambil yang benar-benar kayak anak kecil gitu, masuklah ke orang lain gitu, itu bisa diajak interaksi gitu. Kebanyakan sih anak kecil gitu kan. Tapi kalau dia sih, saya coba buat interaksi sama dia itu nggak bisa sama sekali.
Sama sekali nggak bisa. Saya bilang, saya sampai ngomong sendiri, lu ngapain sih gangguin gua mulu? Saya sampai gitu kan. Udah lu pergi aja sono gitu kan. Iya udah gua udah maafin lu, saya bilang gitu kan. Udah lu pergi gitu. Dia tetap datang sampai bodo amat lah sampai kayak gitu kan ya. Terus akhirnya saya coba nih, saya sholat tahajud, saya minta sama kuasa buat ampunin dosa-dosa dia semuanya gitu kan, segala macam. Terus kita bareng-bareng ya kan, saya sama teman saya bertiga ini bareng-bareng sholat, minta ampun, minta dimaafin dia itu bisa pengen nggak ganggu lagi gitu. Ya udah, dia nggak ganggu lagi sama sekali. Jadi cuman saya yang bisa kayak si Mila, Lia itu enggak gitu. Ya mungkin digangguin karena dia nggak peka sih, mungkin teman saya ini dia cuman bisa ngerasain doang gitu, cuman ya kalau tidur sih tidur dia pulas gitu kan. Cuman kalau saya ya karena berhubung saya nggak bisa tidur jadi saya terus gitu yang digangguin gitu. Mungkin minta didoain gitu sama saya apa gimana gitu. Saya mikirnya gitu. Ya udah, sampai saat itu pas kita udah doa bareng-bareng itu dia nggak pernah datang lagi sih, alhamdulillahnya gitu. Mungkin dia udah pergi jauh. Terakhir kali didatengin dia tuh bulan apa tuh Kak? Terakhir kali didatengin itu bisa kehitung waktu pas awal bulan kemarin. Awal bulan kemarin. Yang pertengahan bulan kemarin. Maret berarti? Iya. Pas baru-baru dia meninggal sih, itu doang sih. Maret ke sini ya udah 1 bulan. Iya, udah 1 bulan. Dia masih baru banget ya? Iya, masih baru banget. Itu. Jadi kalau pertama kali datang nih biasanya kan ada arwah atau korin itu datang dengan tanda-tanda terlebih dahulu gitu kan. Nah, kalau untuk si Mr. Yati ini, dia datangnya dengan ditandai misal wangi-wangi bunga atau apa gitu. Oh, kalau itu sih saya nyiumnya sih malah bukan bunga sih, maaf ya. Malah baunya tuh kayak gimana sih, kayak bau cucian kering gimana sih, bau apek gitu. Iya, bau apek kok jadi begini gitu loh. Kok baunya sama sekali nggak ada wangi-wanginya gitu loh. Gak ada wangi-wanginya, tapi pas bau-bau itu saya sih biasa aja, saya pikir apa cucian apa gimana, cucian nggak kering apa gimana gitu kan. Ternyata kok datang almarhum, datang depan pintu aja, dia nggak pernah masuk ke dalam, dia selalu di depan pintu. Yang saya tahu selama saya ngelihat hal-hal yang gaib gitu, yang saya tahu kalau arwah yang orang yang udah mati itu nggak berani buat masuk ke dalam, dia selalu di luar. Itu kalau yang asli. Oh gitu. Iya, tapi kalau sampai dia masuk ke dalam itu jin biasanya. Yang saya tahu sih begitu. Itu. Kalau yang asli dia cuma di depan pintu. Iya, kalau misalkan amal kebaikan dia itu bagus, dia bisa masuk ke dalam rumah. Mau rumah orang tuanya kah, mau rumah orang kah, dia bisa masuk kalau amal kebaikannya itu lebih banyak. Tapi kalau amal keburukannya itu lebih banyak amal keburukannya, itu dia susah buat masuk rumah. Palingan cuma di depan pintu. Gitu doang. Itu baunya itu beda banget. Kayak bau apek gitu, kayak cucian nggak kering gitu, gimana sih, kayak asem-asem gitu baunya. Iya, padahal di situ nggak ada cucian sama sekali, nggak ada cucian. Sampai saya tuh nyium bantal loh, bantal saya sendiri saya cium gitu kan. Enggak, biasa aja. Setelah bau apek itu datang, dia nongol di depan pintu. Bentuknya yang kayak gitu-gitu lagi atau berubah-berubah nih setiap kali? Bentuknya kayak gitu. Dia kucel, bener-bener kucel, gitu. Dengan pakaian biasa dia pakai, celana pendek sama baju segini, gitu. Itu kucel dia, banyak banget ini apa namanya, ya kucel lah gimana sih, gitu. Iya, gitu kan? Iya, ya kayak istilahnya kayak inilah, kayak yang di inilah.
maaf ya, kayak gembel-gembel gitulah, kayak orang-orang gila gitulah. Ya itu kucel banget. Sampai rambutnya tuh apa namanya, acak-acakan lah misalnya gitu. Ya kalau saya lihat sendiri sih nggak ada serem-serem aja sih dia gitu. Biasa aja gitu. Cuman saya mikirnya lu tuh udah meninggal, kenapa arwah lu tuh datang mulu gitu. Nah, mendingan pergilah yang jauh, saya bilang gitu. Saya suka ngopi kan di depan pintu. Ya kan? Ya itu dia datang tiba-tiba. Ngomong gitu. Tanpa ada suara-suara, tanpa ada kata-kata ya? Nggak ada, dia cuma nunduk aja. Nggak ada sama sekali, cuma nunduk, nangis. Jadi kayak kesannya tuh kayak minta didoain gitu, minta didoain. Mungkin dia benar-benar semasa hidupnya tuh benar-benar ini banget gitu, buruk banget. Karena kan dia kan banci punya pasangan yang bukan sewajarnya gitu loh. Oh, dia punya pacar juga? Iya, punya pacar juga. Yang bukan sewajarnya pacar ini, manusia pasangan gitu. Jadi pacarnya ya cowok gitu. Ya mungkin namanya, ya gimana sih, saya juga nggak ngerti sih kalau untuk masalah gitu ya. Itu sih ya Maha Kuasa lah yang tahu gitu kan, dosa manusia gitu. Ya udah. Tapi ini kalau misalkan kamar dia yang dipakai sama si siapa tadi, Lia, si Lia buat open BO itu tadi dengan bookingannya, dia ini nggak dapat apanya? Istilahnya jasa bersih kasur lah, seperti itu. Jasa bersih si Yatinya ini nggak dapat dari Lia? Iya. Dapat. Oh, dapat ya. Dapat. Cuman waktu itu kan saya bilang saya cuma ngetes dia doang gitu loh. Ya dapat buat jasa bersih apa macam, dapat. Makan pun dikasih gitu loh. Ya cuman ya dia begitu. Iya, masa tega kan udah kamar dipakai gitu, nggak dikasih. Tetap dikasih waktu itu. Iya. Sampai saya waktu itu sempat saya pengen banget saya ke makamnya dia gitu kan. Cuman nggak ada yang bisa dihubungin, kayak mantan pacarnya dia itu yang cowok itu susah banget dihubungin. Ya udah gitu. Pengen banget saya datengin ke makamnya gitu kan, dari waktu pertama kali meninggalnya si Yati ini belum pernah kesana? Belum pernah nengok dia, ngelihat dia di depan mata saya pun belum pernah. Karena dia meninggalnya waktu itu di rumah sakit. Itu, dan di situ pun nggak ada yang ngabarin sama sekali. Itu yang ngabarin saya tuh tetangga. Itu tetangga yang ngabarin saya, katanya tuh temen lu si Yati udah meninggal. Saya kaget dong, innalillahi kan saya bilang gitu kan, meninggal tuh. Kenapa emangnya? Nah, ya katanya emang sakit katanya gitu. Saya pura-pura ini aja gitu kan. Tapi udah diurus sama keluarga? Udah diurus semua itu. Makanya saya ngerinya sih jangan sampailah datang lagi. Saya nggak mau, lagi juga kasihan dianya juga. Benar, tersiksa. Tersiksa itu. Kenapa sih datangin mulu gitu kan? Kan kasihan gitu kan. Saya mah ngeliatnya tuh kasihan gitu. Ya mungkin dengan sudah didoakan tadi, udahlah dia udah tenang di sana. Gitu. Terus dengan kita bantu doa juga dari teman-teman juga, kita kirim Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan dia nggak datang lagi. Iya. Gitu. Amin kayak. Iya, amin lah. Oke, tadi kan sempet Kak Jack ini ke Abah ya. Iya. Udah kenal lah semua. Iya, udah kenal sama Abah. Abah ini sama Jack, Mila, Lia, sama si Yati udah pada kenal semua gitu kan. Nah setelah itu si Abah ini cerita kalau sebelumnya sudah datang si Yati. Tapi si Abah ini nggak mau nanganin, nggak mau nolong lah gitu ya, karena si Abah ini udah tahu kalau si Yati ini bohong. Iya. Sebenarnya kan masih bisa itu kan, kalau misalkan dia jujur nih atau dia minta maaf, itu kan seharusnya masih bisa. Masih bisa sih sebenarnya. Sebenarnya sih masih bisa buat dia sembuh tuh, masih bisa. Kalaupun dia minta maaf, ya berarti sholat tobat lah misalnya.
ngakuin kesalahannya lah gitu. Mungkin masih bisa, masih dicatat lah sama Tuhan buat kesembuhan dia, masih bisa gitu. Karena penyakitnya dia itu karena dia bikin sendiri gitu. Ya, benar. Dia yang bikin sendiri. Jadi orang lain tuh mau nanganin dia tuh kayak males gitu. Ya. Males karena dia bohong mulu. Malah Setiap datang. mau mencelakakan temannya. Iya, mau mencelakakan temennya sendiri gitu. Itu aja udah kelihatan. Udah kelihatan banget jahatnya. kan, Iya. dia yang berbuat, dia bikin drama seolah-olah teman-temannya ini yang kena. Iya. Gitu. Ya udah langsung gitu aja. Si Abah langsung bilang, ya udahlah biarin lah. Emang udah kesalahan dia sendiri. Coba aja kalau misalnya dia masih mau minta maaf, bisa kali dicatat gitu. Ya. Dia ini sakitnya cuma itu aja, nggak ada misalnya kayak kena apa gitu yang parah sakitnya itu. Kalau menurut saya sih yang parah itu sampai dia tuh nggak bisa ngomong, itu yang paling parah sih menurut saya. Medisnya. Padahal dia cuman awalnya tuh cuman lambung kalau itu. Setahu saya, cuman lambungnya tuh udah bener-bener inilah, udah bener-bener udah akut banget. Cuma itu yang saya parah, menurut saya sih yang paling parah itu dia sampai nggak bisa ngomong, bener-bener nggak bisa ngomong, gitu. Udah bisu gitu, kayak ini kayak orang yang udah ibaratnya, ya udahlah lu nggak usah ngomong, lu udah salah kok. Masih aja lu mau ngilak, lu nggak mau kalah gitu ya. Mungkin langsung ditutup gitu sama Tuhan. Ya. Iya. Oke. Kak Jack, terakhir Kak Jack, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau pesan-kesan nih buat almarhum atau buat teman-teman semuanya di rumah? Ya, sebelumnya sih saya minta maaf buat keluarga almarhum kalau misalnya saya cerita kayak gini. Saya cuman sekedar cerita aja sih gitu. Biar semua orang tuh bisa ambil hikmahnya lah gitu. Jangan sampai kesalahan kita dijadiin buat sumpah sendiri gitu. Betul. Ya. Jangan sumpah itu dijadikan buat mainan. Iya, jangan sumpah dijadikan buat mainan itu. Itu aja sih. Oke. Kak Jack, sekali lagi ya, kita nanti setelah ini kita kirim Al-Fatihah buat beliau. Iya. Tapi setelah tutup aja kali. Iya. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa kirim juga dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, J-Bakers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Jack atau Kak Jack. Iya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Jack, Kak Jack. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bang. Ya. Sampai jumpa.